menjelaskan tentang perusahaan Kopti Indonesia. Saya di sini sebagai ownernya Kopti Indonesia. Profil usaha ini, brand kita adalah Kopti Indonesia, yang bermaknakan tentang minuman kopi dan teh, yang dimana dipadukan tentang Indonesia yang artinya besar. Dan tujuan kita itu pengen menjadi perusahaan yang yang nasional. Jadi mampu menjadikan usaha yang franchise dan berkualitas. Berdiri pada tanggal 1 Agustus 2019, pertama di pembukaan cabang pertama itu ada di Jalan Barata Blok H Perumnas. Dan yang kedua ada di Jalan Proklamasi samping Stikes Karisma. Dan yang ketiga ada di Perumahan CKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Suara. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah teori pengambilan keputusan yang berjudul Coffee Indonesia. Coffee Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan penjualan minuman kopi yang berkonsep kekinian. Awal berdirinya usaha ini karena ownernya yang menyukai tempat yang asik untuk berbincang dan dia menyukai minuman beraroma kopi sehingga dia menciptakan usaha ini. Coffee Indonesia berdiri pada tanggal 1 Agustus 2019. Pada awal tahun pertama dia bisa membuka cabang hingga 3 outlet. Di 3 bulan pertama dia hanya fokus dari pengenalan produk dan meningkatkan profit. Seiringnya waktu berjalan, 6 bulan kemudian turun pendapatannya hingga 70% karena ada pandemi COVID-19 hingga tutup 1 outlet. Dan 3 bulan kemudian buka lagi dan bisa berkembang sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Novarianto. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada struktur Coffee Tea Millennial. Yang pertama ownernya ada Dodi, terus finance-nya ada Isna, terus marketingnya ada Tony, terus supervisornya ada Elma, lalu leadernya ada Zima. Terus di sini ada proses bisnisnya. Yang pertama itu mulai dari input bahan baku, terus permodalan, terus target pasarnya. Terus untuk pengontrolannya menggunakan kebijakan perusahaan, terus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisnis itu berdiri atau peraturan yang lainnya. Terus ada spesifikasi produk, lalu output. Sini outputnya itu ada produk jadi, terus kepuasan pelanggan dan keuntungan. Mekanismenya sumber daya manusia dan peralatan mendukung. Terus ada proses tahap dalam keputusan membuat bisnis Coffee Tea Millennial. Pertama itu tahap menentukan pasar. Tahap ini kita lakukan dalam menentukan tempat pasar karena bahan utama dalam membuat usaha yaitu menentukan pasar. Lalu tahap modal. Untuk tahap modal selanjutnya kita melakukan dalam pengumpulan modal. Dari tahap ini kita lakukan pengumpulan modal. Setelah terkumpul kita lakukan pembelian kebutuhan apa saja untuk membuat usaha Coffee Tea Indonesia ini. Lalu ada tahap menentukan judul dan tujuan. Selanjutnya kita melakukan penentuan judul dan tujuan dari bisnis tersebut. Terus ada tahap SDM. Tahap selanjutnya melakukan tahap perekrutan SDM untuk melakukan pekerjaan karyawan agar bisnis berjalan. Lalu tahap pemasaran. Setelah melakukan dari tahap menentukan pasar, tahap modal, dan tahap menentukan judul sampai ke tahap SDM, kita lakukan tahap pemasaran dimulai dari offline dan online. Untuk offline kita lakukan terjun langsung ke konsumen yang ada di sekitaran, dan untuk online kita lakukan dengan cara media sosial, pendaftaran GrabFood dan GoFood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlan Hermawan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi teori pengambilan keputusan, yaitu strategi keputusan dalam bisnis kopi ketika mengalami penurunan omset di masa pandemi. Ada beberapa cara untuk strategi bisnis ini
ketika mengalami penurunan omset. Yang pertama, membuat promo berbeda untuk menarik minat konsumen buy to get to. Yang kedua, memberikan layanan antar yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, memberikan varian produk yang work from home varian 1 liter. Yang keempat, menciptakan konsep marketing yang powerful dengan menggunakan Instagram Ads serta endorse ke publik selebgram. Yang kelima, bekerja sama dengan marketplace. Yang keenam, menciptakan paket promo bundling khusus momen spesial. Yang keenam, kolaborasi brand. Internalnya, mengurangi biaya HPP di bawah standar untuk kebutuhan cash flow, keuangan lebih baik dan terukur. Yang kedua, memotong jam dan non-lembur dan pembagian kerja antara owner dan karyawan saling memberikan support dalam operasional dengan cara berganti shift. Yang ketiga, memangkas biaya operasional ongkos kirim menjadi 50%. Lalu saya lanjutkan tentang selling. Artinya di selling itu menjual. Yang pertama adalah extreme selling, yang dimana kita membuat review produk, menciptakan menu yang unik banget, yang ekstrim banget, yang dimana market kita tuh anak muda yang selalu pengen experience banget. Nah, kita fungsinya di situ akan menghadirkan momen-momen dimana kita pembuatan produk yang ekstrim, mulai kayak seperti menu, rasa, dan juga nama menu kita bakal pembuatan ekstrim banget. Nah gitu. Lalu selanjutnya menghadirkan new experience. Nah, di mana di masa pandemi ini orang bakal akan menguatkan, saling menguatkan. Kita pun pengen hadir banget di hatinya mereka. Kita pengen hadir untuk datang untuk menyemangati bareng-bareng. Nah, fungsinya social experience itu satu, membuat orang-orang secara lebih kebersamaan, dan juga kita sebagai owner akan mengerti akan kebutuhan mereka. Jadi kita bakal hadir, kita bukan tentang usaha, tapi kita tentang secara teman, experience kita gitu. Lalu menciptakan kedekatan secara dekat dengan pelanggan lama dan juga pelanggan baru. Nah, fungsinya itu pelanggan yang baru itu kita akan memberikan value produk yang baik dan juga untuk repeat order. Nah, pelanggan yang lama kita akan follow up terus. Kita akan follow terus produk-produk apa yang akan diinovasikan kita dan akan diberikan ke mereka yang kita udah jadikan pelanggan yang lama. Oke, dari beberapa pembahasan yang tadi, yaitu saya akan lanjutkan ke kesimpulan, yang dimana decision making kita itu merupakan suatu penilaian dan penentuan pilihan keputusan ini, yang dimana keputusan ini bukan tentang sekedar hasil hari ini kita meeting, hari besok kita langsung buat keputusan, itu bukan, tapi kita experience, kita analisis kebutuhan konsumen, kebutuhan apa yang akan kita lakukan, dan model keputusan apa yang kita buat, seperti proses bisnisnya kita kemana. Jadi pada saat kita mengetahui market kita yang dibutuhin, lalu kita menciptakan problem solving di situ dan akan melanjutkan tentang implementasinya di situ. Jadi kesimpulannya, kita pengen banget menjadi usaha yang go nasional, menciptakan produk yang enak, unik, dan murah. Nah, karena market kita di kelas menengah ke bawah, yang notabene yang harga mulai 15 sampai 20 ribu, itu udah termasuk sustain banget menurut kita itu, yang dimana kita pengen menjadikan bukan hanya tentang sekedar membuka lapangan kerja, tapi juga memberdayakan pengusaha-pengusaha muda, termasuk teman-teman kita yang akan mengekspresikan tentang kewirausahaan di anak muda kan gitu. Jadi Kopti Indonesia ini pengen banget fokus di menciptakan bukan hanya tentang produk dan juga pun tentang SDM yang internal, tapi juga pengen menciptakan ekosistem yang baik untuk ke usaha. Kita punya marketing plan, kita punya SDM plan, dan juga kita punya finance plan, yang dimana dari satu kesatuan kita akan melanjutkan tentang bisnis ini, bukan tentang sekedar perusahaan yang 1 tahun 2 tahun kita tutup, tapi kita pengen menjadi perusahaan yang sustainable, profitable, dan saling menguntungkan antara mitra dan juga owner brand kita. Jadi kesimpulannya, di masa pandemi ini kita pengen banget experience semua, melakukan hal yang terbaik, mulai dari strategi dan juga beberapa komponen yang kita bakal buatkan gitu. Demi satu, pertama adaptasi dari pandemi,
tetap memberikan value yang baik untuk usaha Kopti Indonesia, yang dimana pengen bertahan terus sampai melakukan inovasi yang terbaik gitu.